Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya dan pemerintah berkomitmen dan berupaya keras untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia diperkirakan mencapai 4 juta jiwa dan rentan kehilangan hak-haknya sebagai pekerja. Dan sudah lebih dari 19 tahun rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga RUU PPRT belum disahkan. Hukum ketenagakerjaan di Indonesia saat ini tidak secara khusus dan tegas mengatur tentang pekerja rumah tangga. RUU PPRT sudah masuk dalam daftar RUU prioritas di tahun 2023 dan akan menjadi inisiatif DPR. Untuk mempercepat penetapan Undang-Undang PPRT ini, saya perintahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stakeholder. Saya berharap Undang-Undang PPRT bisa segera ditetapkan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga dan kepada pemberi kerja, serta kepada penyalur kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RUU PPRT sebenarnya RUU yang sudah lama digagas oleh DPR, diinisiasi oleh DPR menjadi undang-undang dari periode 2004-2009 dan seterusnya hingga akhirnya kembali menjadi prioritas prolegnas di tahun 2019-2024. Selama ini memang belum ada payung hukum yang secara payung hukum dalam bentuk undang-undang. Yang ada adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015. Kami memandang bahwa peraturan yang lebih tinggi di atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan itu diperlukan. Dan sudah saatnya memang Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini diangkat lebih tinggi menjadi undang-undang. Ingin bertanya Pak Presiden dan Ibu Menteri, sebenarnya apa yang ingin ditekankan oleh pemerintah dalam UU PRT ini? Apakah perlindungan sepenuhnya kepada PRT yang ada di dalam negeri atau juga akhirnya termasuk juga kepada tenaga migran Indonesia yang ada di luar, atau poin-poin seperti apa yang ingin secara khusus diperkuat di sini? Terima kasih. Terima kasih. Kalau kita bicara daripada rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga, yang pertama itu adalah pengakuan terhadap pekerja rumah tangga ini. Kemudian yang kedua itu adalah perlindungan. Nah, perlindungan ini tentu komprehensif, tidak saja terkait dengan diskriminasi, kekerasan, demikian juga menyangkut upah dan sebagainya. Nah, di sini akan menjadi sangat amat penting kalau kita melihat daripada
rancangan undang-undang PPRT ini tidak hanya kita berfokus memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga saja, bagaimana juga pengaturan terkait dengan pemberi kerja, majikan, demikian juga terkait dengan penyalur daripada pekerja ini. Banyak kalau kita melihat daripada draft rancangan undang-undang ini sangat signifikan ya, perkembangan yang cukup sangat baik dengan kita mengakomodir daripada masukan-masukan dari semua stakeholder yang ada. Mungkin seperti itu. Ibu, saya Alfa dari Kompas TV. Bapak, terkait dengan perlindungan itu tadi, yang paling santer kemarin dibahas adalah soal jaminan sosial buat PRT. Apakah itu dijamin juga dalam RUU ini? Dan kemudian ini kan undang-undangnya sudah kesekian kali menjadi prioritas DPR. Apa sebenarnya menjadi kendala sih Bu sampai harus baru sekarang jadi dibahas lagi dan akan disahkan lagi? Terima kasih. Iya, itu juga yang termasuk diatur dalam RUU PPRT ini. Perlindungan dan jaminan sosial, baik perlindungan jaminan sosial kesehatan maupun jaminan sosial ketenagakerjaan. Satu hal lagi teman-teman media yang kami hormati, nah ketika kita bicara masalah rancangan undang-undang, memang kerja-kerja yang dibutuhkan tidak hanya kerja-kerja substansi saja, tapi perlu yang namanya kerja-kerja politik. Nah tadi sudah disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa pemerintah akan mengawal dan memberikan perhatian yang sangat serius untuk mengawal daripada rancangan undang-undang PPRT ini untuk bisa menjadi undang-undang. Makanya dalam kesempatan ini akan dibutuhkan komitmen kita bersama. Bagaimana kita melihat kemarin ada praktik baik, kolaborasi yang harus dibangun dengan tidak hanya kami pemerintah, tentu DPR dan masyarakat sipil. Mudah-mudahan praktik baik yang sudah terjadi itu kita bisa lakukan untuk segera memberikan, mewujudkan dari hampir 19 tahun PPRT ini yang masuk prolegnas, kemudian masuk prioritas, keluar lagi. Mudah-mudahan di tahun ini kita bisa memberikan yang terbaik tidak hanya kepada pekerja rumah tangga, tapi bagaimana juga mengawal kolaborasi kesepakatan antara pemberi kerja, demikian juga para penyalur. Terima kasih Bapak, seizin Bapak, tadi disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa pemerintah telah berkomitmen untuk percepatan pembahasan RUU PPRT ini di tim pemerintah. Itu ditunjukkan dengan telah dibentuknya gugus tugas pemerintah, di mana salah satunya adalah diketuai oleh Bapak Wamenkumham dan kemudian Ibu Menaker sebagai leading sektornya, dan kami di kementerian lembaga bersama-sama berkolaborasi untuk menyelesaikan draft-draft yang disandingkan dengan undang-undang yang lainnya. Dan seperti kita ketahui bahwa undang-undang ini memang dalam konteks waktu ini memang sudah lama sekali, dan saya rasa kami di pemerintahan juga sudah berkolaborasi juga, berdialog, berkonsultasi dengan seluruh stakeholder yang ada, itu masyarakat sipil, diskusi dengan kawan-kawan media, kawan-kawan di DPR, kami semua mencoba untuk berkolaborasi seperti arahan Presiden di Undang-Undang TPKS seperti dulu. Terima kasih. Ya, terakhir izin Pak, Bu Andira dari C2Day, tadi sempat dibahas juga kalau ini mungkin tidak hanya untuk yang ada di dalam negeri tapi juga PRT yang bekerja di luar negeri. Apakah sudah atau akan ada koordinasi dengan negara-negara lain? Karena terakhir kemarin kan waktu kunjungan Perdana Menteri Malaysia sempat dibahas soal perlindungan terhadap pekerja migran. Itu Bu, makasih. Rancangan undang-undang PPRT ini untuk mengatur pekerja rumah tangga di dalam negeri. Sementara perlindungan kepada pekerja migran kita sudah memiliki Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Turunan terhadap Undang-Undang 18 2017 ini tentu dalam bentuk MOU antar negara penempatan, antara negara Indonesia dengan negara penempatan. Banyak contoh dari turunan dari Undang-Undang 18 2017 dalam bentuk MOU yang sudah dilakukan, diantaranya adalah MOU antara Indonesia dengan Malaysia terkait dengan penempatan pekerja migran Indonesia, terutama pada domestic worker.
Jelas semuanya? Saya rasa intinya kita ingin memiliki sebuah payung hukum di atas peraturan menteri untuk pekerja rumah tangga yang rentan kehilangan hak-haknya sebagai pekerja. Intinya ke sana. Karena dalam prakteknya memang pekerja rumah tangga ini rentan kehilangan hak-haknya. Dan sudah sekian tahun saya rasa ini waktunya untuk kita memiliki undang-undang PPRT. Terima kasih.